Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Hadratul kiram yang saya muliakan, wabil khusus Bapak Imam kita Pak Yai Ahmad Damanuri, yang saya hormati juga pengurus masjid, panitia Ramadan, ketua majelis taklim beserta jajarannya, Bapak Ibu hadirin, adik-adik pemuda dan remaja Islam yang senantiasa kita banggakan bersama. Lagi dan lagi mari kita sama-sama senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah atas berbagai macam curahan nikmat dan karunia yang alhamdulillah pada kesempatan ini telah jatuh pada malam keberapa Bapak Ibu? Masih ingat? Malam ke-8. Biasanya begitu, saya selalu kadang lupa malam ke-6, saya bilang malam ke-7. Maklum, karena kadang nulis jadwal ceramah yang tadinya untuk besok diucapkan saat malam ini. Jadi kemajuan biasanya. Intinya adalah kita sama-sama bagaimana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam curahan nikmat. Mungkin kita sebagai ahli saum tadi sudah merasakan nikmatnya berbuka. Ada yang namanya bermacam-macam kue, ya, ada bakwan, ada gorengan. Nah ini Ustaz Wanadi tahu persis kesukaan saya, gorengan tahu isi. Ada lagi jalan kotek dan sebagainya. Dilengkapi lagi dengan berbagai macam minuman-minuman yang sangat menyegarkan. Ada es palu butung, es pisang hijau, es teler. Mudah-mudahan dengan es teler ini tidak buat kita teler sehingga malas berbuat amal soleh di malam-malam Ramadan. Inilah nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Saya juga mohon maaf sekiranya mungkin nikmat saya terlalu besar sehingga kelimpahan body ini. Kepada bini sepuh, kepada saudara-saudara di kanan kiri, pasti ini kelebihan body saya bikin yang tadinya bisa enak duduk sila tidak jadi duduk sila. Mohon izin dan mohon maaf kiranya datangnya dengan body yang penuh kenikmatan besar ini mengganggu bapak-bapak di depan saya ini. Biasanya kayak kalau saya sholat carinya yang di pinggir kanan biar mudah. Kebetulan masjid saya kan agak sedikit miring, jadi kalau miring longgar untuk kaki saya. Biasanya begitu Bapak. Kedua kalinya salam dan taslim mudah-mudahan senantiasa kita curahkan keribuan junjungan kita, panutan, idola, uswah terbaik kita, Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajaran dan risalahnya, kelak di yaumil kiamah mendapat jaminan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, materi saya sebenarnya kalau
di malam ketiga itu terkait dengan apa Bapak Ibu? Itu berkaitan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan amalan Ramadan tentunya, ya. Begitupun sekarang, bagaimana kita amalan-amalan yang bisa mendulang daripada pahala di bulan suci Ramadan. Kalau malam ketiga yang saya lihat itu berkaitan dengan puasa Ramadan bisa meningkatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada sesama manusia sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Saya gabung saja, sedikit saya singkat. Pasti kita tahu semua bahwasanya kalau kita suka, kalau kita cinta, apalagi kepada mantan kita, ya, kekasih kita yang dulu, ya, mantan kita Bapak Ibu, apa yang diminta, walaupun istilahnya ada istilah apa, gunung kudaki, lautanku seberang, pasti dijalani kalau betul-betul kita cinta kepada pasangan kita. Pernah ada tetangga saya juga begitu. Tetangga kios saya di ujung dapat jodohnya, alhamdulillah, mu'alaf. Kenalan orang Manado dari Jawa. Kenal lewat medsos. Alhamdulillah, demi. Kenapa? Karena cinta. Dia menuju ke Jawa sana, menjemputnya, kemudian nikah di sini. Bahkan istrinya yang dari Manado akhirnya masuk Islam. Masya Allah, luar biasa. Inilah kalau kita betul-betul cinta, maka dia akan menjemputnya. Begitupun kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita dengan berlapar-lapar ria, berhaus-haus dahaga ria, kalau betul-betul kita cinta kepada Allah, perintah puasa bukanlah suatu beban. Perintah daripada puasa bukan dijadikan sebagai hal yang perlu kita anggap suatu beban berat, tugas berat, tidak. Tapi justru inilah kita bagaimana memahaminya. Dengan puasa ini yang sejatinya Allah betul-betul menunjukkan rasa kasih sayangnya, akan menggugurkan daripada dosa-dosa kita. Kita ketahui bersama, sering para mubalik menyampaikan, barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan iman wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan dihapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Jadi jelas disinilah sebenarnya Allah sangat cinta kepada kita. Maka wujud cinta kita kepada Allah, kita laksanakan saum itu dengan penuh ketertiban. Jangan mengharapkan pujian, jangan mengharapkan karena ini sebuah formalitas belaka, tapi betul-betul karena kita cinta kepada Allah Subhanahu. Karena apa? Kita diberikan Ramadan ini kepada kita sebagai bulannya umat Rasulullah. Rajab syahrullah, bulannya Allah. Sya'ban bulannya Rasulullah. Ramadan bulannya kita umat Rasulullah. Disinilah dilimpahkan begitu banyak pahala-pahala Ramadan. Lebih-lebih tarawih ini Bapak Ibu hadirin, man qama Ramadan imanan wahtisaban, sama tadi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Seperti halnya saum tadi, akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Malam ketiga saya menyampaikan judul materi Fadilah Tarawih di Masjid Nurul Huda. Saya baca referensi, Masya Allah, luar biasa pahala sholat tarawih ini. Ada keutamaan yang kalau kita bahas satu malam tidak cukup waktunya. Setiap malamnya itu ada fadilahnya. Ada fadilahnya. Begitu banyak pahala yang Allah berikan kepada kita apabila kita bisa meramaikan malam-malam Ramadan dengan sholat tarawih. Salah satu bocorannya, apabila kita semua melaksanakan sholat tarawih dari awal sampai malam ke-29, insya Allah kita oleh Allah diberikan apa? Pahala haji yang mabrur 1000 kali. Apakah mungkin itu Bapak Ibu? Mungkin saja. Inilah bulan Ramadan, bulannya kita umat Rasulullah. Kalau satu malam nanti di malam Lailatul Qadar kita diberikan pahala apa?
lebih baik daripada 1000 bulan. Ini bulannya kita, tanda cinta Allah, tanda cinta Rasulullah, memberikan bonus khusus bulan Ramadan ini kepada kita umat Rasulullah. Tidak heran sekiranya dengan amalan-amalan Ramadan kita bisa mendulang pahala, bukan hanya dengan saum, bukan dengan hanya sholat tarawih, ada ibadah sedekah. Barang siapa kita bersedekah dengan takjil, hanya sebiji kurma kepada orang yang berbuka, disamakan pahalanya dengan orang yang mengerjakan puasa. Masya Allah, inilah amalan-amalannya sekiranya bisa mendulang pahala. Hampir semuanya, ya. Amalan sunnah kita sering tahu, kita dengar para mubalik, menjadi pahala amalan wajib. Yang wajib dilipat gandakan hingga 70 kali. Inilah, saya kira seperti itulah gambaran bagaimana kita berupaya mendulang pahala-pahala di bulan suci Ramadan ini. Tentu kita dengan harapan imanan wahtisaban. Jangan kita niat sholat taraweh ke masjid karena formalitas belaka, dianggap orang mukmin, dianggap oleh tetangga, dianggap oleh Pak Imam. Nah, inilah, dijauhkan dari sikap-sikap seperti ini. Betul-betul imanan wahtisab, mengharap balasan, pahala, ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira seperti itu saja ceramah singkat saya, nggak usah panjang-panjang. Kalau bapak-bapak kalau panjang-panjang capek, kalau ibu-ibu panjang-panjang suka, ya. Kalau bapak kepanjangan lama-lama nanti sakit pinggang. Bisa seperti itu. Apalagi saya ini, salah satu pahala yang lupa saya sampaikan, apa? Mangkoma ma'al imam hatta yamsifa kutiba lahu qiyamul lail. Apabila kita mengerjakan sholat taraweh, salah satu pendulang pahala apa? Sholat taraweh, sholat qiyamul lail bersama Pak Yai, Pak Imam kita. Pahalanya apa? Sebagaikan sholat malam suntuk. Nah, kemarin saya tanya selama di Sipur, ada nggak yang biasa upacara 2-3 jam mampu sholat sunnah semalam suntuk? Tidak mampu mereka, para tentara. Apalagi saya kode begini berjam-jam, 2-3 jam, 5 jemaah. Yang ada oleng kayak kemarin vertigo, nggak bisa ngisi malam ketiga. Saya ganti dengan Ustadz Warnadi. Jangan-jangan bisa gelinding. Nah, ini bahaya, tak putar otaknya. Oleh karenanya marilah kita bersama-sama betul-betul mengisi, meramaikan malam-malam Ramadan, upaya mendulang daripada pahala janji Allah, di mana bulan Ramadan adalah bulannya kita, bulannya umat Rasulullah. Mudah-mudahan ibadah kita selama bulan Ramadan, saum kita, taraweh kita, bacaan tilawah Quran kita, sedekah kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.